kolom section, di section komen below, atau kalian juga boleh shout haleluya di comment section. Terima kasih teman-teman pelayanan musik. Boleh keluar, bukan keluar maksudnya, duduk. Ya teman-teman, kalian yang udah siapin hari ini aku bakal sharing firman Tuhan dengan sangat singkat, dengan kisah yang pasti kalian udah sering banget dengar di Matius 25 ayat 14 sampai 28. Kalian boleh siapin Alkitab kalian dan siapin buku catatan kalian. Kalau kalian udah ada Alkitab di tangan kalian, kita buka sama-sama ya. Di Matius 25 ayat 14 sampai 28. Kalau udah, sama-sama komenkan, bukan katakan, sama-sama komenkan amin. Amin. Ya, hari ini firman Tuhan kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 28. Let me read it for you this morning. Perumpamaan tentang talenta. Itu perikopnya. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan hitung-hitungan sama mereka. Ya udah dikasih investasi harus dihitung dong, jangan sampai rugi. Ayat berapa tadi? Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba berapa? 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat nih, pamer nih Tuan, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, wah hebat, lecuan 5, wah kasih 5, lecuan 5. Sebut cie gitu ya. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Amin, terima kasih Tuan gitu ya. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya sama kayak yang 5 talenta tadi. Tuan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat nih aku telah beroleh laba 2 talenta juga. Wah masing-masing berarti mereka bisa dapat cuan berapa? 100% ya. Dikasih 2 dapat 2, dikasih 5 dapat 5. Lumayan banget cuan 100%. Bunga Abang gak ada yang 100% gitu ya. Ada rentenir berapa persen gak tahu. Bukan bunga Abang, utang. Ayat berapa tadi? Beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, deg-degan tuh pasti ya yang punya 1 talenta. Karena dia udah lihat nih yang punya 5 talenta, wah cuannya 100%. Yang punya 2 talenta cuannya 100%. Dia tahu nih dia gak ada cuannya sama sekali ya. Kalau yang udah pernah baca ceritanya. Di ayat 24 dibilang gini, hamba itu dengan deg-degan, dakdikduk, dia bilang dakdikduk. Dia bilang gini, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Udah gak dapet cuan dikata-katain lagi tuannya. Kalau gue jadi tuannya langsung gue pecat, bener gak? Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dong. Jadi aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini kupulangin deh, terimalah kepunyaan Tuhan. Wah, kalau jadi tuannya, emang di Alkitab juga dibilang sih, tuannya ngamuk. Kalau lu jadi tuannya juga tuannya pasti ngamuk juga dong, bener gak? Di ayat 26 dikatakan gini, maka jawab tuannya itu, woi, hai kamu, bukan kalian. Kamu, gitu. bukan kalian, katakan amin. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu udah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu udah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Kasih aja ke A yang tadi dapat 5 karena dia pintar dapat cuan. Atau lu kasih si B yang punya 2 talenta karena dia juga dapat cuan. Ngapain lu tanam-tanam gitu katanya kan. Kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mungkin kalian selama ini kalian udah sering dengar cerita ini, tapi hari ini kita mau belajar very simple, 2 things. 4 sih sebenarnya. Kita mau belajar 2 hal. Nah, teman-teman seringkali when we hear about someone who is gifted, orang yang punya banyak talenta gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin di Alkitab, terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang The Message dibilang parable of investment. Itu lebih berat lagi ya kalau tentang ilmu-ilmu investasi, nggak paham lah gue juga nggak berinvestasi in anything gitu ya. Tapi secara simpel dikatakan gini, ketika kita ngelihat someone who is gifted, wah dia punya talenta banyak nih segala macem. Ada kan, punya nggak kalian teman-teman gitu ya? Kalau punya mention aja namanya biar berasa. Apalagi kalau dia ikutan online, mention aja gitu ya. Nah, ketika kita ngelihat someone who is gifted dan giftnya itu banyak, seringkali manusia commonly kita punya 2 kesalahan persepsi tentang talenta, tentang someone who is gifted. Yang pertama, ceritanya nih ya, ada orang kampung air, enggak. Maksudnya ada orang benar-benar dia dari kampung banget ya gitu ya, nggak ada mall, nggak ada toko, nggak ada Indomaret, nggak ada, pokoknya kampung banget lah, terpencil gitu ya. Nah tiba-tiba dia di send Pak Lurah gitu ke kota, sehingga waktu dia pulang dia mau bawa oleh-oleh buat anaknya. Dia datang, wah anaknya masih kecil nih, dia datang ke toko mainan. Dia tanya, saya punya uang nih segini, saya mau beli mainan untuk anak saya. Mainan apa nih yang lagi, yang hits, yang nggak, boneka-boneka mah di kampung banyak, yang kira-kira nggak ada di kampung apa ya mbak, gitu nanya sama mbak-mbaknya kan. Terus mbaknya bilang, oh gini, ini deh saya kasih ini nih pak, bagus nih, ini pasti otomatis di kampung nggak ada nih. Ini mainan mengasah otak, anaknya bisa jadi pintar. Oh saya suka, saya mau beli. Ada uang saya ada, keluarin nih uangnya. Cukup nggak? Cukup. Dikasihlah sama mbaknya mainan apa? Lego. Ya, teman-teman pernah main Lego? Pernah beli Lego? Ya mungkin ada yang pernah, mungkin nggak ada yang pernah. Mungkin ada yang nggak pernah. Dikasihlah Lego ini 1 kotak. Wah, asik nih. Anak saya cewek, jadi gambar Legonya Frozen. Tahu Frozen, pernah nonton? Nah, gambar Legonya Frozen nih. Ada Elsa, ada Sven, ada Olaf gitu ya. Wah bagus nih, ini mainannya kayak gini nih. Iya pak, mainannya kayak gini. Oke, anak saya pasti suka. Soalnya di kampung saya kalau Frozen ada, Frozen yang mukanya ungu, Frozen KW-KW, yang penting tahu Frozen lah. Dibelilah Lego itu, dibawa ke kampungnya. Sampai di kampung dia kasih anaknya, begitu dibuka, karena ini orang kampung, dia berharap yang ada di dalam di kotaknya itu Lego Frozen seperti gambarnya. Ada Elsa, ada Sven, ada Olaf, ada rumahnya. Tapi ternyata waktu dibuka, keping-kepingan. Bener ya? Yang pernah main Lego pasti tahu. Nah, ketika keping-kepingan itu dia ngamuk. Wah, saya ketipu nih, gimana nih? Mana kota jauh, gak mungkin balik. Ketipu nih. Nggak sesuai gambar nih. Di gambarnya tuh kelihatannya bagus, ada rumahnya, ada orangnya, ada orang-orangan sawah. Bukan snowman maksudnya. Ada macam-macam. Tapi kenapa waktu dibuka, dibongkar, jadinya kecil-kecil. Wah nggak ngerti dia. Wah dapat buku lagi, maksudnya sebenarnya bukunya panduannya gitu ya. Dapat buku lagi, bukunya nggak ngerti nih. Aduh ketipu. Aduh lain kali nggak bisa nih kita. Mungkin orang kota ngelihat kita tuh orang kampung ya, jadi kita tipu-tipuin gitu ya. Sakit hati gitu. Nah teman-teman seringkali kita juga demikian. Ketika kita ngelihat someone who is gifted, kita cuma ngelihat dusnya aja. Tapi setiap orang yang diberikan talenta sama Tuhan, it comes in pieces. Kalau di kotak Lego itu ada tulisannya assembly required. Kalian harus susun. Untuk jadi rumah-rumahnya Elsa sama Olaf, sama Sven, itu kalian harus sambungin piecesnya. Gak ada sesuatu yang jadi
Tapi seringkali kita ngelihat dusnya doang kayak si orang ini. Kita kepengen jadinya kayak dusnya doang. Itu kesalahan persepsi yang nomor 1. Minggu lalu kita udah dengar Weapon khotbah tentang mana. Masih ingat? Mana waktu itu kita bayangin mana tuh datangnya tuh kayak roti sobek sari roti. Mention merek, langsung lapar. Padahal udah dibuat perjamuan sari roti. Mungkin kita selama ini kita baca Alkitab, kita berharap mana itu in a form of roti sobek. Tapi ternyata kalau kalian dengerin khotbah Weapon minggu lalu, mana itu datangnya tuh kecil-kecil. Sampai kita tuh pas waktu ngebahas khotbah tuh kita, ya ampun makan mana tuh kayak gitu kali ya. Saking kecil-kecilnya kayak makan potato boro, tau gak, biskuit potato yang kecil-kecil gitu. Nah sama kayak khotbahnya Weapon, mana itu harus diolah dulu, bener? Jadi tepung, ditumbuk, abis jadi tepung baru dikasih air, dibejek-bejek biar jadi roti, tabragi, baru bisa dimakan. Nah talenta, gift yang sering kali kita bayangin, itu dalam bayangan kita seringkali persepsinya salah. Kita merasa talenta itu adalah barang jadi siap pakai. Kesalahan persepsi nomor 1. Kesalahan persepsi nomor 2. Seringkali kita berpikir, wah enak banget nih, hoki banget nih orang yang punya talenta. Enak banget, ada quote gini ya. He's born with it, she's born with it. Wah, dari dia tuh bisa nari gitu ya, kayak kakak-kakak orcos nih tadi yang di depan. Wah, gitu ya, enak banget gitu kelihatannya. Bisa nyanyi, bisa nari, bisa ngedit video, public speakingnya jago. Di sekolah, pinter jadi primadona, tinggal kebas rambut, laki-laki gelepak gitu ya. Wah kayaknya giftnya banyak banget nih, kayaknya she's born with it. No, gue tanya dari mana ada bayi keluar dari perut ibunya bisa kayak nggak ada gitu ya. Seringkali kita berpikir orang yang gifted itu wah laki banget nih, dia gifted with so many things. Dengan hoki-hokian macam giveaway gitu ya. Wah giveaway dapat apa? Dapat iPad yang paling baru apa? Nggak tahu ya. Dapat iPhone 11 Pro Max. Cia gitu ya. Kayak giveaway, wah keren banget anak hoki-hokian. No teman-teman, di ayat 15 baca sama-sama. Matius 25, kita kembali lagi. Di ayat 15 dikatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. So gak ada bilang hoki-hokian, enggak, ini bukan giveaway, bukan undian. Orang yang dikasih talenta itu bukan kayak giveaway. Semua diberikan masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Sekarang gini, anak gue ulang tahun nih, ini sekarang bulan apa? Agustus, 3 bulan lagi tanpa terasa anak gue yang kedua mau ulang tahun umur 1. Cie gitu ya. Galio mau ulang tahun umur 1, gak mungkin gue gini, adek happy birthday udah umur 1 ya, mama beliin iPhone ya dek. Atau anak gue yang umur 4 tahun, nanti dia mau ulang tahun umur 5 tahun. Kakak, wah kakak hebat banget udah bisa naik sepeda roda 2. Tahun depan umur 5 tahun mama beliin sepeda motor ya. Kan gak mungkin gitu, karena apa? Karena gue tahu bahwa anak gue umur 5 tahun gak sanggup lah naik motor, bener gak? Anak gue umur 1 tahun gak sanggup main iPhone-nya aja, iPhone 11 Pro Max itu lebih gede daripada muka dia gitu kan ya. Nah sama, talenta itu diberikan sesuai dengan apa? Kesanggupannya. Bahkan kita kembali lagi ke si bapak-bapak beli Lego Progen tadi. Di dus Lego kalau kalian perhatiin selalu ada age appropriate-nya, ada tulisan 2+, yang umur 2+ pasti Legonya tuh jauh lebih gede. Terus ada 4+, 6+, kayak Lego atau puzzle segala macam. Pasti ada usia menurut kesanggupan yang bisa dikerjakan di dalam boxnya itu. Nah teman-teman, kita seringkali iri hati ketika kita ngelihat, wah orang ini punya banyak talenta nih, kayak tadi bisa nyanyi, bisa nari, main musik, public speaking, dan bla 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 segala macam. Kita kira dia cuma dapat talenta ini by luck. Teman-teman kembali lagi di Matius 25. Tuan yang memberikan talenta ini, dia kasih talenta kemana? Ke hamba, bukan ke tukang sulap. Benar? Jadi ketika dia kembali, dia lihat 5 talenta bisa jadi 10. Dia tahu dia bukan hambanya, ini bukan cuman ya ini 5 talenta ditaruh wash diludahin buar disembur tada jadi 10. No, dia tahu dari 5 talenta gimana bisa dilipat gandakan 100% jadi 10 talenta, pasti harus dikerjain.
Karena apa? Hamba, steward kerjaannya untuk mengerjakan sesuatu. Nah teman-teman, seringkali kita cuman punya rasa iri doang sama orang yang punya talenta banyak. Kita gak lihat gimana cara orang ini bisa ngembangin talenta dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10. Kesalahan persepsi yang nomor 2 adalah we always want the result, but we don't want to see the process. Kita gak tahu gimana proses orang ini, gimana caranya dia bisa ngerjain itu talenta yang 2 bisa jadi 4, 5 bisa jadi 10. Tapi kita cuma bisa, wah iya 10-nya hebat, 4-nya hebat, talentanya semuanya hebat. Tapi kita gak tahu how hard that person is working on that gift that God has given to them. Teman-teman, aku percaya pagi hari ini ketika kalian stay tune di YouTube pada pagi hari ini, semua kalian sadar atau gak sadar, semua kalian pasti Tuhan put the best investment in you. Apapun itu, mungkin kalian dikasih 1, mungkin kalian dikasih 2, kasih 5, kasih 10, kasih 20. Ingat masing-masing sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Tapi tidak pernah ada seorang pun yang tidak mempunyai talenta. Camkan itu. Kalian gak boleh duduk di rumah dan and you feel kayaknya aku gak bisa apa-apa deh kak, kayaknya aku nyanyi fales, aku batuk aja aku fales kak, aku gak bisa nari, aku gak bisa make joke gitu. Kalau aku make joke orang kayak kesel gitu ya ngelihatnya gitu. Aku pokoknya gak bisa apa-apa, aku gak bisa desain, aku gak bisa gambar, anything aku gak bisa. No, pasti teman-teman di dalam hidup setiap kalian ada at least one investment yang Tuhan percayakan di dalam hidup kalian. Hari ini sembari kalian nanti di JCCW, di acara JCCW 2020, kalian bisa figure out panggilan kalian atau gift kalian di bagian mana. Aku mau kasih 2 kunci untuk mengembangkan talenta kalian masing-masing. Yang mau katakan amin di komen. AMIN. Oke. Yang nomor 1, rajin. Sama-sama katakan rajin. Kalian boleh ketik rajin di komen ya. Yuk kita baca sama-sama kembali di Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan males. Nah kamu bayangin deh, tuannya sendiri tahu kalau ini hambanya emang males dan jahat. Kenapa dibilang jahat? Karena si hambanya ini emang udah berpikiran negatif banget tentang tuannya ini. Wah tuannya ini menuai di tempat yang dia tidak tabur dan sebagainya dan dia males. Coba kalau dia rajin aja gitu ya, dia buang suara, dia just tip ke temen yang tadi punya 5 atau ke temen yang punya 2, barangkali laku di dia, udah pasti gak kena marah. Tapi ini orang emang pada dasarnya jahat dan males. Nah teman-teman, ketika kita diberikan talenta sama Tuhan, jangan sampai kamu jadi hamba yang jahat dan malas. Kamu harus apa lawan kata malas? Kamu harus rajin. Kamu bayangin deh, pada suatu saat istana raja butuh pemain musik, butuh anak band. Oh di zaman dulu belum ada band. Butuh ada musician yang datang untuk menghibur raja. Begitu raja bilang, gue butuh ada lantunan lagu yang menenangkan jiwa nih di istana. Dikatakan di Alkitab prajuritnya langsung bilang gini, oh raja, aku tahu the best harpist in town, namanya Daud anak Isai. Teman-teman, kamu tahu gak, Daud gak kenal orang dalam. Daud gak nyogok his way supaya dia bisa main musik di istana. Kalian pernah bayangin gak, mungkin sekarang kita baca ceritanya, kita bisa easily projecting. Daud cuman dipanggil tiba-tiba dari Padang, dibilang kamu harus main di istana. Tapi kita nggak tahu how many hours, berapa jam setiap hari Daud menghabiskan waktu untuk dia latihan main harpa. Setiap hari bangun pagi mungkin dia latihan, dia tarik harpanya untuk sambil dia jaga kambing domba ayahnya. Dia main, dia belajar. Main harpa itu sakit men, pasti tangannya luka. Sampai tangannya luka-luka, dia tetap latihan main. Dia latihan sambil main harpa, dia sambil nyanyi. Mungkin ketika dia main, pertama waktu dia belajar orang bilang, ih latihan lagi deh Daud, masih jelek nih, masih fales. Coba dicun lagi deh harpanya. Dia latihan terus. Sampai akhirnya ketika Daud main mungkin ada tetangga bilang, Daud bagus loh suaranya. Mungkin besokannya lagi bilang gini, pernah dengar gak sih Daud nyanyi sambil main harpa? Bagus loh. Tersebar sampai seluruh town tahu bahwa Daud adalah the best harpist in town. Sampai
ketika Raja Saul mencari seorang pemain harpa untuk ada, pemain musik untuk berada di istana, semua soldiernya bilang, oh kita tahu the best harpist in town itu adalah Daud. Daud rajin latihan. Kalau dia tahu dia bisa main musik, tapi dia gak pernah latihan, dia gak pernah spend so many hours sampai tangannya luka-luka, sampai dia harus tenteng berat-berat harpanya, kemana-mana aja dia pergi. Dan dia, kalau setiap orang bilang, Daud kayaknya kamu nyanyi jelek deh, kayaknya kamu belum pas deh, kayaknya kamu stop aja deh, stop latihan. Kalau Daud saat itu merasa feeling down dan dia stop latihan, Daud gak akan pernah menginjakan kakinya di istana. Yang menjadi debut Daud pada waktu itu pertama kali dia di istana. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia rajin dengan tekun, dia latihan supaya dia bisa terkenal menjadi the best harpist in town, sehingga semua orang tahu nama Daud sebagai pemain harpa. Nah, teman-teman, ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, kita seringkali langsung mengimajinasikan sesuatu yang besar. Kita mau langsung hebat. Kita yang kayak tadi dibilang, you want the result not the process. Kita langsung berandai-andai, wah kalau kita jadi artis gimana, wah kalau kita main di TV gimana, kalau kita ini, kalau kita itu gimana. Tapi kita lupa that the dreams that you have, mimpi, angan-angan yang selama ini kita punya, often comes in a form that you don't like. Kadang-kadang mimpi kita datang dalam wujud yang kita gak suka. And a lot of times it comes in a form of a seed. Mungkin datang dalam wujud benih. Ketika bangsa Israel lihat mana, apaan nih? Dikatakan kan, mana makanannya, ini cuma remah-remah doang. Ketika kamu bilang, Tuhan aku minta talenta, aku mau jadi artis Indonesian Idol atau The Voice. Tapi kamu bilang gini, mana Tuhan suara aku kenapa nggak bisa? Kenapa suara aku nggak bisa kayak WL tadi, kayak Kak Audrey yang ngomong aja merdu. Kenapa suara aku kayak bebek? Gimana caranya aku menjadi the next Indonesian Idol kalau aku suaranya I was born with this kind of voice. Teman-teman, the dreams that you have often comes in a form that you don't like. Mungkin dalam bentuk benih yang harus kamu olah, yang harus kamu kembangkan. Tapi ingat poin kedua di ayat 21. Baca sama-sama di ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Teman-teman, kamu boleh catat ini. You can dream big, but you have to start small. Kamu boleh punya mimpi yang gede, tapi kamu harus mulai dari yang kecil. Kamu gak bisa cuman berangan-angan, punya sesuatu yang besar, tapi ketika kamu harus ngejalanin sesuatu yang kecil, as easy as practice, kamu gak mau. Kamu mau langsung ngelakuin sesuatu yang besar. Teman-teman, you can't have the fruit without the seed. Kamu gak bisa menghasilkan buah tanpa kamu punya sebuah biji. Jangan pernah underestimate the power of a seed. Kekuatan dari sebuah yang kecil, yaitu sebuah biji. Dalam satu apel, kalau kamu pernah makan apel, pernah lah ya. Kalau kamu pernah bantuin mama potong apel, kamu belah satu apel gede, kamu bisa potong, kamu bisa hitung berapa banyak biji yang ada di dalam apel itu, betul? Dalam satu apel mungkin ada sekitar 5 atau 6 biji yang ada di dalam apel. There are 6 seeds in one apple. Tapi di dalam satu biji, kamu gak tahu akan ada berapa banyak apel yang keluar dari biji tersebut. You get what I mean? Never underestimate the power of a small seed. You can dream big, but you gotta start small. Kamu harus rajin melakukan dari sesuatu hal yang kamu anggap kecil, yang kamu anggap nothing. But when you start small, it starts from a seed. Dari biji apel, dia akan menumbuhkan sebuah pohon apel yang akan menghasilkan apel yang banyak, tidak terhitung, musim demi musim demi musim. Ayat 21 berkata, setia dalam perkara yang kecil. Meskipun sekarang kamu cuma punya satu, dan mungkin kamu pikir satu talenta ini it's not even considered as a gift, ini kayak nothing. Tapi teman-teman, work on it. If you have a big dream, gotta work on it. Yang mau sama-sama katakan amin. I'm gonna close with this, ayat 28. Matius 25 ayat 28 dikatakan gini. Teman-teman pemain musik boleh standby. Setelah hamba yang punya satu talenta tadi, dia gak bisa ngembaliin laba sama sekali. Di ayat 28 dikatakan,
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. If you have something, you gotta use it or you're gonna lose it. Kalau kamu gak pakai hari ini, Tuhan akan ambil talenta itu daripada kamu. And you'll end up with nothing. Sekarang the choice is yours. Apakah kamu mau menggunakan setiap talenta yang udah Tuhan berikan di dalam hidup kamu, even though it's just in a form of a seed? Atau kamu mau cuman meninggalkan talenta itu, kamu pendem di dalam tanah, and you forget about it. You have to use it or you're gonna lose it. Yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita, kamu boleh tutup catatan kalian. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya there's a big investment that you have put in every one of us. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya bahwa di setiap hidup teman-teman yang pada pagi hari ini tune in, Engkau telah memberikan talenta yang spesifik di dalam hidup setiap mereka Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau ajarkan setiap mereka Tuhan to start small, untuk tekun, rajin melakukan, mengerjakan setiap talenta mereka dari hal yang terkecil Tuhan, sehingga Tuhan dapat membawa mereka memenuhi setiap impian-impian mereka, their big dreams, melalui dari hal yang sangat kecil Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah melalui JC Creative Week 2020 Tuhan, setiap teman-teman yang ada di rumah yang pagi hari ini tune in, mereka boleh menemukan panggilan Tuhan, mereka boleh menemukan setiap talenta yang udah Tuhan invest di dalam hidup setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa melalui setiap tayangan, melalui setiap performances yang akan mereka tonton Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, aku berdoa Roh Kudus berbicara ke dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh memberikan talenta mereka Tuhan Yesus. They're gonna use what you have give to them, you have given to them Tuhan. Biarlah mereka akan setia melakukan pekerjaan yang telah Engkau berikan ke dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, gerakan hati mereka Tuhan Yesus di JC Creative Week 2020 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur for every gift yang udah Tuhan berikan ke dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyertai acara JCCW 2020 ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kami percaya melalui setiap performances yang akan kami lihat setelah ini Tuhan Yesus, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada anak-anak muda, anak-anak remaja, generasi Yeremia yang siap untuk memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Anak-anak muda, anak remaja, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu yang akan menyertai engkau mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, menjadi generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi akan dosa, dan yang akan menyelesaikan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Amin. Enjoy JC Creative Week 2020. Camera roll and action. Wow, amazing. Message. Jadi message-nya luar biasa banget dan cocok banget buat JC Creative Week kali ini. Sangat-sangat menusuk, menajam ke dalam hati yang buat paling kita dalam. yang melayani ini ya. Wow. Terima kasih buat Cici yang udah menyampaikan khotbah yang so luar biasa. Thank you Baci. Dan kita mau highlight beberapa poin ya yang disampaikan. Seperti yang pertama, kita kan kasih talenta, tapi talenta itu tidak datang dengan utuh gitu. Comes with pieces. Kayak Lego kalau kata Cici. Lego project. Bener banget. Nah, jadi itu harus kita susun supaya menjadi sebuah mashup. Ya. Yang kedua, skill itu harus kita asah gitu ya harus. Iya, bener, diasah. Karena yang kita lihat tuh sekarang kebanyakan hasilnya aja. Kita nggak lihat prosesnya. Itu salah perspektif banget. Karena tuh nggak cuma langsung aja gitu ya. Harus ada prosesnya supaya bisa iya, supaya bisa kita ini ya. Next.
lanjut itu adalah bagaimana? Tapi kita how sekarang. Gimana kita mengasah talenta yang udah Tuhan berikan. Pertama itu kita harus yang pasti rajin. Ngomongnya sih ya, rajin. Jadi kalau misalnya kita males-malesan, ya sia-sia gitu. No, thank you. No. Yang kedua kita harus apa sih tadi Cici bilang kita harus pokoknya we gonna use it or lose it. Yes. Jadi menggunakan talenta kalian untuk memuliakan Tuhan. Ini Benar kapan banget. lagi ya? Kapan lagi menyanyiakan talenta yang udah Tuhan berikan? Kalau Jangan mau misalnya kayak yang punya satu satu talenta, itu malah disuruh pergi sama si tuannya. Sekarang kayak kita mau nyapa teman-teman yang udah tune in ya. Tune in. What is that? Kita mau sapa ada wow ya. Ada Elder Patricia. Hai, ada Kak Tia. Ada Darren. Hai Dad. Ada Regel. Ada Amalin Patricia. Bianca, hai. Ada Kezia Kristanto. Halo. Ada Bu Dokter Ibu Talazia Berki. Dan ada Jackson Tiri. Ada Deborah Keisha. Ada Wow, penasaran ya? Siapa sih? Kayaknya paling pengen siapa? Semangat ya, iya. Ada Monica Ella. Ada Niki Ceha. Hai, Niki Ceha. Pokoknya banyak banget sampai kita susah banget Iya, untuk tidak bisa kita sebutkan Hai satu banget persatu. semuanya kita. We're so glad that you're joining this. Pasti kalian kangen banget sama ruangan ini dan kita juga kangen banget tentunya. Dan apalagi mereka tuh nggak sabar untuk melihat performances yang akan ditampilkan sebentar lagi. Itu yang paling ditunggu-tunggu sepanjang hari-hari ini. Benar banget. Seminggu ini kan udah kayak di Instagram JC itu kayak apa sih ini ada teaser-teaser gitu ya kan. Bingung Waktunya ya. untuk menunjukkan semuanya. Kali ini ada apa dulu nih, jadi kita part gitu kan. Ada apa guys? Ada PA dan Usher. Wow. Penasaran kayak mana ya performance mereka? Penasaran? Oh, ada Usher, ada features, ada musicians, dancer dan semua. Dan yang terakhir yang paling highlight banget musicians. Itu yang paling terakhir. So, kalian penasaran kan? Penasaran banget. Yang penasaran boleh bilang, wuh. Angkat tangannya yang emot itu. Oh my god, pasti semuanya penasaran banget soalnya semua klien ngisi udah mempersiapkan yang terbaik. Dan sebentar lagi ini akan ada penampilan dari Usher dan production ya. So kalian buat teman-teman yang kayak itu apa sih penasaran, kalian bisa stay tune dan kira-kira mungkin ini cocok dari aku pelayanan. Iya benar banget. Dan jangan lupa kalau kalian penasaran langsung dikontak, langsung kontak personnya aja untuk lebih lanjut lagi bisa dilayani sama teman-teman. Bener banget. Ingat tagline kita hari ini, use it or lose it. Oke, jangan lupa ya. Kalau nggak mau talentanya diambil atau terlupakan, mending digunakan, diasah daripada dibuang ya dan nggak berguna. Nanti jadi hamba yang punya satu talenta, dia dibilang apa sama tuannya? Jahat Gitu ya. Jahat dan keji dan kejam. Oke, kayaknya pada excited semua nih udah kayak ada nih, semua pakai emot tangan ya, warnanya juga beda-beda. Wow, luar biasa. Colorful seperti kita. Ini warnanya. Sekali lagi, habis ini akan ada performances dari Usher dan production. So, jangan lupa untuk stay tune dan perhatikan baik-baik. Jangan kalian jangan skip. Jangan skip karena ini menarik banget guys ya. Kalian harus perhatikan dan mana tahu ini cocok banget kayak apalagi ini gua banget. Production itu kalau misalnya kalian suka yang teliti-teliti, yang manage, ya, itu cocok banget. Apalagi nih Usher yang mungkin kalian bingung Usher tuh kalau di masa pandemi ini ngapain pelayanannya? Kalian tahu mereka yang balas-balasin ini DM kalian, mereka yang shout out kalian. Pokoknya mereka tuh kayak jiwa-jiwa sosialisasinya. Aku tahu kalian memang apa?
Siapa tahu kalian memang suka banget kayak sosialisasi sama orang itu kalian mungkin cocok. Yang atau extrovert atau tapi kalau misalnya kalian introvert mau bergabung di Usher, tenang no aja, problem. itu nggak ada masalah. Dan juga buat temen-temen production, aku tuh salut banget sih sama Salut. temen production tuh, mereka tuh paling keren sih menurut aku. Like Kayak mereka tuh kayak legit, mereka tuh kayak gimana ya? Mereka datang terus mereka tuh adalah person di balik layar. Jadi kayak jasa mereka tuh tak terlupakan. Tak terlupakan Dan tanpa aku tuh- tanda jasa. Iya, dan aku tuh pernah sekali kayak pernah lah melayani sebagai tim production. Wow. Dan adrenalinku tuh kayak gitu ya. Amazing. Kayak biasa pakai HT gitu kan. Cek. Jadi butuh hati yang kuat juga. Bener. Kalau enggak mentang. Bener banget. Kalian kalau biasanya udah pernah ibadah di JC, kalian pasti lihat di samping-samping tuh ada yang bawa podium ya. Podium. Podium. Itu tuh mulia banget. Sangat-sangat. Semua pelayanan Itu mulia itu yes. Terus dulu aku juga mau cerita dikit. Aku sempat bergabung di Usher. Oh really? Yes. Oh my Gimana? god, tidak know. Jadi dulu aku sebelum masuk ke business, aku di Usher dulu aja ya. Shout out to Celia. Thank you Celia. Berapa bulan gitu, dan itu kayak life change banget ya. Karena Usher tuh kita diajarin untuk melayani dan kayak serve one another with humility and amazing. Usher Dan is buat amazing. teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir nih ya, Oh, iya. yang baru pertama kali datang JC, kalian harus pantengin banget nih performance habis ini ya. Yang ada Usher dan production, siapa tahu kalian suka banget dan cocok banget buat kalian. Atau itu memang panggilan kalian. Oke? So are you ready guys? Stay tune, jangan Yes. lupa mainnya. Kenapa? Gemetar. Apa? Iya kan, penasaran banget kan? Sangat. Oke, kita countdown dari Dari mana? dari 10 detik. Dari 10. mana? 10? Jangan dulu. Jangan gitu, kasihan penontonnya digantungin. Gimana Kasihan. kita countdown nih? Kita countdown. Ini udah pada ini ya, semangat. Ada Oke, kita countdown. teriak-teriak Ushers. Guys. Semangat banget. Production. Itu ada ibu dokter sangat semangat ya. Ibu dokter. Sebagai pelayannya. Gitu ya. Yang ditekuni ya. Iya. Amazing. Luar biasa. Kita Langsung countdown. Dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi, this is Ushers. This is what we do before pandemic. This is the first public announcement, or rather even the first announcement stating that Indonesians in Indonesia have tested positive for COVID-19. Karena pandemi, kita semua nggak bisa beribadah seperti biasa. Kami nggak bisa menyambut kalian di tangga dengan kata-kata, "Hai, welcome to JC." Lalu melihat kalian berbaris dengan sabar untuk absen. Kami rindu mendengar suara kalian dan menata nama-nama kalian yang setia datang setiap minggunya. Kami juga rindu melihat kalian dengan antusias datang dan registrasi di setiap event yang ada, menyambut kalian di depan pintu, dan membagikan warta setiap minggu. Karena pandemi ini juga, kita nggak bisa ngadain baptisan ataupun melakukan perjamuan kudus bersama-sama setiap bulan. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa tahun ini ialah tahun dimensi yang baru. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan setia. And this pandemic won't stop us from serving God and serving our generation.
kami masih bisa menyambut kalian melalui live chat di setiap online service. Kami bertugas sebagai admin yang menyapa kalian sebelum ibadah mulai, serta memberikan catatan-catatan kecil pada saat khotbah. Nah, kami juga bertugas sebagai admin di Instagram yang mengingatkan kalian setiap kali ibadah sudah mulai melalui story di IG JCTBG dan membalas pesan kalian di DM. Even though online, kami tidak lepas dari yang namanya mendata jiwa-jiwa baru. Setiap jiwa baru yang ada akan kami data dan teruskan kepada Departemen Pastoral. Kami juga bertugas mendata jumlah jemaat yang stay tune pada saat CTP ataupun online service, serta mendata pengejar-pengejar yang mengikuti CTP. Pandemi bukanlah halangan untuk kami melayani. Pandemi menjadikan kami semakin kreatif dalam melayani. We are Ushers, united sincerely, heavenly, excellent, relentless servant. Let's be the part of us. We always keep the production running. We control the show. We are assigned to be an alternative transportation. We observe. We take action. We are in charge on the stage. We always give our best. Let me tell you about him. We are who we are. Itu dia tadi performance dari Usher dan production. Wow, keren banget kan, kayak jalannya tuh kayak film itu udah gitu ya. Untuk teman-teman yang mau daftar langsung aja cek di bawah ini nomor yang harus dihubungi, atau kalau kalian nggak tahu ya si nomornya nggak ketemu, ya bisa banget langsung DM ke @JCTBG. Ya, di JCTBG di Instagram kita, di follow juga ya, jangan lupa. Ini teman-teman yang mungkin nengok nomor tadi itu bukan nomor untuk curhat ya. Oh bukan konseling, beda Kak, beda. Itu nomor untuk teman-teman bisa kontak. Boleh nanya-nanya dulu, boleh. Sementara ini tuh ngapain ya? Kira-kira kalau production ini, aku mau tutor. Ingat ya, kita ada tutor dulu. Tutor itu apa sih Kak? Tutor itu adalah gimana kita masing-masing ngajarin. Iya, jadi kalian tuh nggak buta gitu. Jadi kalian melihat. Jadi bukan tahu gitu ya, tapi jadi teman-teman tuh nanti bakal dituntun. Teman-teman yang mungkin cuma penasaran aja sama piano, masih buta melihat piano, bisa banget ditolong, gak apa-apa kalau ya, misalnya emang pengen banget dari dulu belajar piano, boleh banget dong. Nanti bakal diajarin dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba kalian udah bisa main 10.000 lagu. Wah, kayak banget. Kita mulai kayaknya akhirnya ya. Akhirnya abis ini ada performance dari apa nih? Performance dari iya. Kita akan dari performance dari Orkos, dari dancer dan dari tag artisan. Wow. Jangan lupa buat kalian suka desain, yang suka bikin snapgram daripada bakatnya tidak tersalurkan, langsung aja. Teman-teman yang ngelihat belakang kita kayaknya yang keren banget ini backgroundnya. Itu anaknya banget. Jadi kalau teman-teman pasti ingat dong, setiap kali kita ada news itu kita selalu nungguin satu cuplikan di akhir, yaitu by Tag Artisan. Itu dia. Keren banget. So proud to be Tag Artisan. Selain itu Orkos Dancer juga salah Instagramnya bisa langsung di follow. Jadi kalian nggak cuma TikTokan doang,
tapi bisa tersalurkan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin yang kemana nih disalurkan gerakan-gerakan ini? Ya bisa banget menyumbangkan talenta. Benar banget. Teman-teman yang ke satu kita di pelayanan yang bareng-bareng itu kita pelayanan dalam segala kita. So langsung aja gimana mau langsung aja atau mau nunggu? Langsung aja kita langsung ke tag artisan. Countdown dari 6 5 4 3 2 1. Virus corona di Indonesia hingga Rabu 22 Juli 2020 bertambah sebanyak 1.882 kasus. Total keseluruhan kasus COVID-19 menjadi 9. Konfirmasi virus corona hampir 15 juta. Kalau di World Omnita sudah melampaui 15 juta. Hey, welcome back to YZ Campus. Hey, welcome back to YZ Campus, the home of junior church. Selama beberapa tahun belakangan ini, tim multimedia junior church telah melakukan yang terbaik untuk setiap ibadah tiap minggunya, sampai COVID-19 menyerang. Which means, ibadah di masa pandemi ini harus dialihkan melalui YouTube secara online. Sudah menjadi tanggung jawab kami, tim multimedia junior church, untuk menyelesaikan diri dan melakukan yang terbaik. Come, let me show you. Pertama, broadcasting. Dan yang kedua, video editing. Yang ketiga, graphic design. Dan yang keempat, sosial media. Banyak yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan di masa-masa seperti ini. Ingat, mengapa tidak menggunakan talentamu untuk melayani Tuhan?
pengen tahu gimana caranya, langsung aja. Christmas, Christmas, yay! Baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your berkat bagi banyak orang. Mengubah a non-believer into a believer of Jesus. Karena nggak ada orang pelayanan tiap minggu, jadi pengen ikutan juga. Itu karena Tuhan telah mengasihi aku pas lihat tutor Orkos di Creative Week. Karena aku nggak mau gitu-gitu aja terus. Aku nengok kakak-kakak yang udah senior dan di depan panggung itu kan keren gitu, jadi pengen kayak mereka. Karena aku mau balas kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih selama ini di aku. Jadi lebih rajin sate, lebih disiplin, on time, jadi lebih sering baca Alkitab, nambah skill saya dan keberanian saya. Mengubah aku tuh kayak nggak boleh patah semangat dan harus tetap berusaha. Bisa lebih nari, lebih pede. Dulu itu aku pikir pelayanan hanya sekedar nari. Aku belajar banyak dari situ. Kita itu pelayanan bukan untuk manusia, bukan untuk popularitas, tapi itu untuk serve God. Supaya kita bisa memperbesar kapasitas kita dan kita bisa berbuah. Sebagai media untuk kita bisa selamatin generasi kita. Jadi tahu apa yang benar, apa yang jahat di mata Tuhan. Kita diajarin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan udah ngasih talenta untuk kita, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Rasanya sayang kalau cuma dipakai untuk hal-hal duniawi doang atau malah nggak dipakai sama sekali. Kalian bisa tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan setiap kalian. Kembaliin apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Tuhan udah ngasih nyawa. Masa kalian nggak mau membalas kebaikan Tuhan? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Waktunya udah dekat banget. Itu nggak ada ruginya. Mungkin kalian bakal korbanin waktu, tenaga. Cuman semuanya itu worth kok. Pelayanannya, karena di pelayanan kalian bisa dinasehatin sama kakak-kakak pembina, bisa nambah skill, bisa lebih dekat sama Tuhan. Buruan pelayanan, cepetan daftar, jangan sia-siain waktu yang ada, manfaatin sebaik-baiknya waktu yang udah Tuhan berikan ke kalian. Bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena kita yang butuh Tuhan. So, aku ngajak kalian buat join Orkos, biar kita bisa pelayanan bareng sama-sama, muji nyembah Tuhan bareng. Kita muliain nama Tuhan lewat tarian-tarian kita. Thank you all, God bless you. Walaupun kita lagi di kuarantina gak bisa kemana-mana, kita akan tetap melayani dan memberikan yang terbaik. Jadi kita prepare video ini untuk kalian semua. Enjoy! Falling into you, 'cause no one's gonna love
keren banget gak sih dari Marcos dan nari-nari aku kayak pas liatnya tuh kayak pengen tiktokan gitu kayak gitu dan apalagi tadi kayak ke awal-awal itu futuristik banget ada ya bener kan karena teman-teman yang tertarik banget kayaknya kalau aku sih jadi lebih tertarik ke arah-arah yang gimana. Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran nih kayaknya aku cocok deh, aku sering tiktokan, aku cocok nari, kalian langsung aja di kontaknya di bawah ini ya, di kontak person langsung aja. Kak boleh nggak nanya-nanya atau langsung aja Kak saya mau kasih tahu langsung bilang ya langsung bilang itu jangan malu-malu nanti pasti akan bilang benar banget ya kalau TA juga sama video foto-foto ngedit-ngedit itu tuh yang suka ngepost Instagramnya estetik dan pasti fit yang estetik itu pasti langsung ikut aja TA itu tuh bidang yang pas banget. Nah next nih Pe adalah bidang gua nih bidang gua nih. Nah ada picture. Wow, mungkin kalian bingung, masih baru bingung itu apa? Itu adalah ministry dari vokal untuk dunia tarik suara. Jadi teman-teman merasa suaranya tuh seperti Celine Dion ya, atau seperti Mariah Carey atau seperti siapa ya? Delon. Kenapa Delon? Boleh aja langsung aja kalian nonton full ini sih performance-nya kacau banget sih. Jujur aku udah nonton. Wah, itu tuh kayak bagus banget. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, langsung tonton. Mungkin kalian tertarik nanti langsung kontak. Jadi suara kalian itu nggak cuma untuk cover lagu aja, tapi bisa banget disalurkan untuk pelayanan. Bener banget, gitu ya. Jadi teman-teman harus banget tonton performance selanjutnya dan performance selanjutnya juga ya. Apalagi nanti yang paling puncak itu ada kita sedang menanti. Siapa tahu nih ya teman-teman yang nanti join WL yang ternama jadi WL yang wow bisa memuliakan nama Tuhan melalui suaranya yang indah, meramaikan walaupun kita belum bisa pakai namanya sekarang tapi bisa banget itu pelayanan punya tarik suara. Dan di Princess ini kita nggak hanya belajar nyanyi aja tapi kita banyak kalau aku sih banyak belajar tentang suara. Oke, are you ready? Kita langsung aja ya ke performance pictures ya. Kita hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. 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 Yes. Bumi terus berputar pada porosnya, berkembang dari tahun ke tahun tanpa memperhatikan isinya, berubah secara bertahap tanpa ada sedikit pun kesempatan untuk menghentikan waktu. Satu-satunya pilihan untuk manusia ialah beradaptasi secepat mungkin untuk mengejar kebahagiaan dan posisi, tanpa adanya ruang untuk kesalahan dan ruang untuk tersesat. Tetapi, tidak semua manusia mampu mengejar semua hal yang terjadi. Tidak semua manusia mampu beradaptasi dengan cepat. Depresi, kecemasan, kesepian menghantui setiap pikiran mereka, di mana harus memilih antara untuk melanjutkan atau berhenti, memilih untuk percaya atau menyerah. Yang hanya mereka inginkan adalah mencari penerimaan dan kasih sayang. Would you, and you help them?
But how? You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find the fighter, but I see it in you, so we gon' walk it down. Move mountains, we gon' walk it down. Move mountains. And I'll rise up today, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do 1,000 times again. I'll rise up, high like the wave, I'll rise up, in spite of the age, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. When the silence isn't quiet and it feels like it's getting hard to breathe, I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet and move mountains, bring it to its feet and move mountains. And I'll rise up today, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. All we need is hope. For that we have each other, and for that we have each other. We will rise, we will rise, we rise. We rise. And I'll rise like the day, and I'll rise up in spite of the end, and I'll rise up 1,000 times again. We'll rise like the wave, we'll rise up in spite of the end, we'll rise for you, for you, for you, for you. So, how about that? Humans are made for each other, untuk saling mengasihi dan menyayangi, to encourage each other to persevere. And sometimes, all they need is just a simple message to hold on. So,
Continue to share kindness and spread happiness around you, despite of the achiness of this world. Teman-teman, kita bakal nonton performance yang terakhir ini. Lagu ini tuh benar-benar deep banget untuk anak-anak JC dan untuk kita pastinya. Nah, teman-teman, ini tuh lagu yang mengisahkan cerita tentang bagaimana gedung, bagaimana pelayanan ini dapat ada gitu. Jadi teman-teman tetap ikutin dan dengerin kisah-kisah yang bakal di-share sama teman-teman yang lain. Nah, pada waktu itu kita lagi ibadah dan itu kebetulan hari Pentakosta. Dan pada saat itu juga ada salah satu hamba Tuhan yang mendapatkan sebuah penglihatan bahwa akan ada banyak sekali anak-anak muda yang dituai melalui pujian dan penyembahan. Maka dari itu, warna yang tadi kita udah jelasin di awal, warna ungu dan warna oranye, warna ungu yang melambangkan pujian dan penyembahan, warna oranye yang menggambarkan revival, itulah yang menjadi warna dasar dari YZ Campus kita hari ini. Seperti bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, begitu pula lah Tuhan membawa Junior Church ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi di lagu ini udah dari sekitar tahun 2012 kita mendoakan gedung ini supaya ada di YZ Campus ini, supaya penggenapan Tuhan terjadi di atas Junior Church. Jadi dari 2012 sampai pada akhirnya tahun 2017 gedung ini berdiri dan akhirnya single ini rilis ke Junior Church, tapi kita belum rekaman. Teman-teman, kalau kalian bisa lihat nih, dan kalian bisa biasanya udah di Instagram ya, plastik yang dibuka gitu. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Kayak seringkali tuh kita tuh udah berdoa, udah minta Tuhan. Mungkin Tuhan udah kayak, wah Tuhan tuh udah janji bakal ngasih ini, bakal ngasih itu, Tuhan bakal ini itu gitu. Tapi mungkin kita udah doa, kita udah nangis-nangisan, tapi tuh Tuhan tuh kayak serasa tuh kita merasa kayak Tuhan tuh gak menjawab kita, Tuhan tuh gak mendengar setiap doa kita. Tapi percayalah teman-teman, seperti lagu ini, Tuhan tuh akan menggenapi janjinya, sebab firman Dia itu adalah ya dan amin, dan kata-kata Tuhan tuh nggak pernah fail guys ya. Dan juga Tuhan tuh bakal menepati janjinya pada waktu yang paling tepat. Sesuai dengan lagu ini dan gedung yang bisa kalian nikmati sekarang, inilah penggenapan janji Tuhan atas kehidupan setiap kita, dan terutama atas Junior Church Tangga. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar official lagu JCTBG yang mungkin kalian mana sih, mungkin kayak ini lagu siapa sih, ini tuh kayak gimana sih, mungkin kalian udah cari di YouTube gitu ya, tapi kok nggak ketemu. Nah, di JC Creative Week kali ini kita bakal mendengar juga dari performance dari musician, dan mereka itu udah buat wow mungkin ya, kayak dari musiknya, dari drumnya, dari gitarnya, piano dan segala macamnya. Kita akan mendengar kali ini, kita akan aku excited banget, kita akan finally mendengar official music reveal gitu ya. So istilahnya kayak reveal will be revealed today gitu ya. So siapa yang excited boleh angkat tangannya, boleh mungkin kayak mungkin kalian bisa duduk gitu ya, bisa pakai earphone gitu biar makin kedengaran suaranya ya gitu ya. Aku mau panggil teman-teman lain biar supaya mereka kayak hype banget. Teman-teman, ya gimana kalian excited nggak untuk mendengar reveal kali? Yang pastinya sangat penasaran. Iya. Nggak sabar. Aku tuh sebenarnya kayak lihat dari posternya aja itu kayak udah banget. Dari posternya. Percaya dari lagu ini akan banyak pujian. Amin. Seperti filosofi dari lagu ini. Kita percaya beberapa Tuhan ya, seperti revival, seperti melalui praise and worship itu bakal terjadi ya. Yes. Apalagi kayak Opa tuh sekarang lagi bicara tentang generasi milenial, which is kita ya. Kita anak-anak muda.
Y and Z generation. YZ. Kita percaya generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan. Amin. Benar banget. Sama di Kota Batam dan bahkan Indonesia dan bahkan suatu bangsa. Amin. We never know kita bakal dipakai Tuhan. Wow. Gak sabar banget ya reveal ini akan di-launch dari single kita. Wow. Yang dibuat tahun 2017 ya, akan kalian dengar tahun ini. Bayangkan itu prosesnya 2 tahun banget ya. Prosesnya panjang banget, semua berawal dari doa, air mata yang ditabur. Yang ingat banget nggak sih kita ini? Kita benar-benar ngelilingi ini tapi dalam bentuk masih kosong melompong ya. Benar-benar nggak berbentuk bahkan. Iya, kita berdoa kayak apa ya, meluapkan isi hati kita akan kerinduan. Itu adalah hasil dari doa kakak-kakak kita. Benar banget. Iya, benar banget. Malam ini tuh masih bersyukur, benar banget. Kita harus berencana berdoa untuk diisi nih tempat ini, bukan hanya gedungnya. Menjadi 1000 jemaat 300 pengerja. Siapa aja? Kalian bisa jadi kamu yang lagi nonton sekarang ini. Terutama nih, abis ini kan musicians ya. Mungkin yang paling banyak tertarik gitu ya, main gitar, main drum, main keyboard. Mungkin kalian tertarik banget ini waktu kalian mendengar dan mungkin daftar langsung ya. Daftar langsung kontak. Kan pasti aku kayaknya baru pertama kali masuk JC deh. Emang boleh. Kita bakal diajarin ada namanya tutor. Mungkin dari mungkin select something nggak bisa apa sesuatu tapi diajarin, diasah ya seperti yang tadi. Yang penting kita rajin dan kita mulai dari hal-hal yang benar banget. Ya betul banget. So, are you ready guys? Kita mungkin mau cek sound lagi. Cek sound. Cek ombak. Yang nggak sabar banget mau di-review mana suaranya. Ya, mana ketiknya? Boleh teriak di rumah masing-masing asal kalian. Jangan kita mau countdown ya. Aku nggak sabar sih. Banget. Gimana dari 1 aja kan? Dari 100. Jangan dari 1000. Kan 1000 jual. Wow. Hitung dari 1000. Panjang banget. Gimana apakah kita countdown sekarang? Mari kita tanyakan kepada yang kuasa. Terima kasih buat kalian yang udah kita berempat ya. Walaupun belum selesai tapi kan bersyukur banget ya. Biarlah hari ini sebelumnya katanya belum sabar. Ada manfaat kita bikin mereka makin dekat lagi. Makin kita mau nampilin orkos dulu. Baru musician biar makin terpompa ya adrenalinnya. Aduh nggak sabar ya siapa ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lost in my ways, didn't understand. For your thoughts far beyond my reach. My eyes are open, still I see no path. When I'm faithless, you remain faithful. Reveal, oh God, unveil your light. Reveal, oh God, show me your faithfulness. Hallelujah.
faithfulness. Reveal, oh God, unveil your light. Reveal, oh God, show me your faithfulness. Reveal, oh God, unveil your light. Reveal, oh God, show me your faithfulness. Reveal, oh God, unveil your light. Oh, reveal, oh God, show me your faithfulness. Luar biasa sekali, aku sampai berlutut. Aku sampai mau menangis. Oh my god. Gimana, Gret? Aku sampai terkejut. It's fantastic. Oh my god, guys. Can we get an applause for the Riri? Wow, akhirnya Riri yang udah dari tahun 2017 akhirnya. Tenang. Itu bukan official videonya. Ada lagi. Jadi yang lebih amazing dan keren. Auto vibrate. Jadi kalau di JJTB itu bakal ngepost the official videonya nanti dalam beberapa hari ke depan, makanya di subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya kayak JCTBG. Tapi di situ bakal ada informasi terkini ya. Gimana kalau kita geser ini tuh Kembali ke salah satu spot yang sangat ikonik. Mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mau mendaftar pelayanan bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini atau langsung DM ke @JJTBG. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam wadah yang benar dan di tempat di mana kalian bisa mengembangkan talenta kalian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Benar banget, ingat jangan sampai kalian udah punya talenta tapi karena kalian nggak gunakan
dikubur sia-sia. Atau mungkin karena salah komunitas. Jadi benar. sia-sia. Ingat, use it or lose it. Nah, buat teman-teman sekali lagi aku mengingatkan, kalau kalian jangan malu-malu, langsung aja kontak ke kontak person di bawah ini atau di DM-in ya. Karena aduh sayang banget nih kalau kalian kalian nggak digunakan. Iya. No, jangan sampai seperti hamba yang tadi. Ya, siapa tahu kalian juga bisa buat another lagu seperti reveal tadi. Ya. Atau next video yang reveal atau menarik dengan luar biasa. Atau memanage ibadah. Berteriak-teriak. Iya. Maju-maju mana? Itu sebuah gift sih. Iya, benar banget. Kasih, wow. Dan siapa aja sih yang udah pengen mau foto-foto di sini lagi? Iya, benar banget. Siapa sih yang kangen dapetin warna? Makanya jangan sia-siakan di warna kalian ya. Benar banget nih. Nah, kita berdoa supaya keadaan ini bisa semakin baik. Amin. Dan segera hijau kembali. Dan kita berdoa supaya kita bisa ibadah ya, walaupun dari normal nanti kita bisa beribadah bersama. Benar banget. Karena feelnya tuh beda banget nggak sih? Iya. Kita berinteraksi dengan manusia. Enggak apa ya, walaupun sama aja, maksudnya kayak hadirat Tuhan itu tetap ada waktu. Benar banget. Tapi rasanya kan beda pasti. Jadi kita harus hope for the best and let God be best. Iya, kalian kalau keluar yang penting aja pakai masker. Kita bawa masker kok, tenang aja. Ya, ini karena lagi ngomong aja. Kalau enggak kami napas. Dan juga cuci tangan. Pakai masker. Berjauh-jauhan. Dan juga makan sehat. Ya, buat teman-teman yang masih sekolah, semangat sekolahnya. Minum vitamin. Dan jangan lupa walaupun sekolahnya online tapi harus tetap diikuti. Rajin ya, rajin. Jangan cabut-cabut. Atau rambutnya ya guys. Habis dari mana-mana langsung mandi. Langsung Jangan mandi. pegang-pegang, Yes. pokoknya langsung mandi supaya keluarga kalian juga yang di rumah tetap aman. Apalagi buat orang tua kan itu nggak ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. You are awesome guys. Hopefully semua berkat hari ini, keceriaan semuanya, happy Sunday. The real definisi happy Sunday berada di dalam YouTube kita hari ini. Dan kita semua menunggu kalian untuk join pelayanan Bener sama banget. kita. Bener. True banget. Dan jangan lupa kita minggu depan bakal live stream lagi on YouTube Ya. jam 10 pagi. Jadi jangan lupa untuk tetap ingat bahwa kita masih ada ibadah ya. Ya, di itu YouTube. ceknya supaya tahu. Ada TTP. Yes. Oh iya betul betul. Thank you guys. Buat yang kangen menara doa. Oh iya. Buat yang gantian. Oke, yang kangen menara doa. Jadi kita berdoa di udara. Oke, thank you banget. Aku Ella, aku Greta, aku Faye, aku Devi. Thank you banget udah join. See you guys.